Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliesta Ladonu dengan NIM 202205163 dari kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, Prodi S1 Keperawatan, kelas D. Berdirinya saya di sini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dari Ners Muhammad Abdul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kardiovaskular atau jantung. Kardiovaskular atau jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung adalah organ muskuler yang berongga, berbentuk kerucut atau piramida terbalik, letaknya di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum, di rongga dada dengan posisi agak ke sebelah kiri dari tulang sternum di antara kedua paru dan dilapisi oleh selaput perikardium. Jantung memiliki berat 220-260 gram, besarnya sekepal tangan, batas dekstra pada sternum dekstra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Lanjut ke hubungan jantung. Hubungan jantung terbagi atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi, paru-paru, belakang, aorta descendens, esophagus, dan kolumna vertebralis. Lanjut ke bagian fungsi jantung. Yang pertama, memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, arteri membawa darah dari ujung jantung. Yang ketiga, vena membawa darah ke jantung. Dan yang terakhir, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Lanjut ke ruang-ruang jantung. Yang pertama ada atrium dextra. Atrium dextra terbagi menjadi 4. Yang pertama berada di bagian atas kardiodextra. Yang kedua, sebagian besar terletak di belakang sternum. Yang ketiga, terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior, dan yang keempat pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius. Dan yang kedua ada ventricle dextra. Ventricle dextra terbagi menjadi 4. Yang pertama berdinding tebal, yang kedua membentuk sebagian besar jantung, yang ketiga terdapat katup tricuspidalis atau pulpa atrioventricular dextra, dan yang terakhir arteri pulmonalis menuju paru-paru. Yang ketiga atrium sinistra. Atrium sinistra terbagi menjadi 3. Yang pertama ruang berdinding tipis, yang kedua letaknya di bagian belakang jantung, dan yang ketiga 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Dan yang keempat adalah ventricle sinistra, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Yang kedua, dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Yang ketiga, katup mitral atau vulva atrioventrikular, dan yang terakhir pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Baiklah, lanjut ke katup jantung. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Ini adalah gambar dari katup jantung. Selanjutnya lapisan jantung. Lapisan jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama perikardium, yang kedua miokardium, dan yang ketiga endokardium. Selanjutnya bunyi jantung. Bunyi jantung terbagi menjadi 2. Bunyi pertama yaitu menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventrikel. Yang kedua panjang dan rata atau loop. Sedangkan bunyi kedua, yang pertama menutupnya katup aortik dan pulmoner, dan yang kedua pendek dan tajam atau duct. Selanjutnya cardiac output. Cardiac output atau curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung selama 1 menit, kurang lebih 4-8 liter per menit. Nah, sekarang kita lanjut ke ukuran sistem arteri dan vena. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada gambarnya. Ini adalah gambar dari ukuran sistem arteri dan vena. Selanjutnya, pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama ada jantung dextra. Di jantung dextra terbagi menjadi 2, yaitu ada vena cava superior dan vena cava inferior, dan arteri pulmonalis. Yang pertama vena cava superior dan vena cava inferior. Di vena cava superior dan di vena cava inferior terdapat 3 bagian. Yang pertama, darah masuk ke atrium kanan. Yang kedua, terdapat katup simulunar eustachius, dan yang terakhir kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan di arteri pulmonalis yaitu membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru.
Lanjut ke jantung sinistra. Jantung sinistra juga ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada vena pulmonaris dan aorta. Di vena pulmonaris yaitu ada 4 vena pulmonaris dan membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri, sedangkan di aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri dan kaya akan oksigen atau O2 dan nutrisi. Lanjut ke siklus jantung. Siklus jantung adalah peristiwa yang terjadi pada jantung, berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Gerakan jantung terdiri dari sistol dan kontraksi, diastol dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi dari kedua atrium sampai sistol atrial kontraksi 0,3 detik dan relaksasi 0,5 detik dari kedua ventrikel sampai diastol atrial. Dengan cara ini, jantung berdenyut terus-menerus siang dan malam selama hidupnya. Otot jantung juga mendapat istirahat sewaktu diastol ventrikuler. Lanjut ke bagian aktivitas kelistrikan jantung. Yang pertama, jantung memiliki kemampuan membentuk deplorasi. Yang kedua, spontan dan potensial, aksi sendiri sampai sistem penghantar. Yang ketiga, khusus. Yang keempat, sistem-sistem pengantar khusus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, otomasi, yaitu kemampuan menghasilkan impuls SCR spontan. Yang kedua, ritmis, yaitu keturunan kebangkitan impuls. Yang ketiga, daya penerus, yaitu kemampuan yang menghantarkan impuls. Dan yang terakhir, pekarangsang, yaitu kemampuan berespon THD rangsang. Lanjut ke daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar kurang lebih 70 kali per menit dan memompa 70 mili setiap denyut. Jumlah darah semenit 70 kali 70 mili sama dengan 5 liter. Pada waktu banyak bergerak, kurang lebih 150 kali per menit, beberapa liter darah yang dipompa jantung setiap semenit. Baiklah, itulah materi tadi yang dapat saya sampaikan tentang sistem kardiovaskular. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.